Ya, Bapak Ibu ini hasil atau jumlah dari apa pengumpulan progres LK Bapak Ibu dari 4 LK yang sudah berlalu. Untuk LK1, LK2 ini sudah tuntas. Ya, kemudian LK3 baru 16 orang, masih ada satu orang yang belum mengumpulkan. Kemudian LK4 kemarin eh, penyusunan instrumen asesmen awal dan formatif sumatif baru 9 Bapak Ibu dari 17. Berarti masih ada 8 orang yang belum. Dan hari ini kita akan kami akan jelaskan bagaimana teknis atau penugasan untuk LK kelima, yaitu berkaitan dengan pengolahan hasil asesmen dan penyusunan laporan hasil asesmen. Di sebelum mungkin kami ke LK5 ini, kami mungkin ada beberapa komentar ya terkait dengan uh, ya ini karena LMS ada kurang stabil sepertinya Bapak Ibu. Saya coba buka saja yang ya, secara umum mungkin kami apa komentari saja Bapak Ibu dari penugasan yang masuk yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Eh, LK411 ini beberapa yang kami komentari di sini adalah Bapak Ibu ada yang menuliskan untuk daftar pertanyaan ini kurang konsisten. Ya, yang pertama, eh, kalau pertanyaannya kepada siswa menggunakan kata kamu, ya, kamu apa namanya bapaknya bagaimana, kemudian latar belakang keluargamu seperti apa dan seterusnya. Nah, di sini eh, yang ditulis tidak lagi ditulis menggunakan kata kamu, artinya tidak bertanya kepada siswa, tapi menggunakan kata siswa secara langsung. Apakah siswa ini apakah jadi eh, karena ini daftar pertanyaan berarti sebaiknya konsisten. Kalau memang daftar itu akan dibaca ditanyakan kepada siswa maka data itu langsung disebutkan kata eh, kamu misalnya atau kata siswa. Kalau kata pakai siswa semua berarti pakai siswa dari awal dan kalau pakai kata kamu berarti pakai kamu. Kemudian kemudian eh, ini mungkin secara dari sisi minat di sini sebaiknya ada Bapak Ibu mengarahkan pertanyaan itu ke bidang studi atau hobi. Ada beberapa hobi yang mungkin bisa didaftar, apakah seperti yang kita sebutkan kemarin, olahraga seni atau mungkin sains. Jadi langsung terlihat. Dan gaya belajarnya Bapak Ibu langsung diberikan kesimpulan. Saya tidak kemarin kalau tidak salah Pak Fahri ya itu tidak memberikan kesimpulan. Jadi isi dari gaya belajar yang Pak Fahri tulis di sini cuman jawaban dari siswa misalnya. Tapi tidak diberikan ini dia jawaban apa gaya belajarnya apa visual, auditori atau kinestetik. Jadi mungkin langsung ditulis langsung seperti itu supaya nama siswa ini dia kecenderungan gaya belajarnya ini, minatnya ini. Kemudian dari sisi kesiapan belajar Bapak Ibu, eh, kesiapan belajar ini sebenarnya ya kalau dari nanti kita akan korelasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kesiapan belajar ini itu berkaitan dengan kompetensi awal dia untuk memasuki materinya. Jadi kesiapan belajar di sini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kompetensi awal eh, yang harus dia miliki untuk masuk ke dalam materi. Ya begitu. Bukan dari segi
apakah kamu sudah mempersiapkan belajarnya, apakah kamu ini. Ya, karena nanti dari si kesiapan belajar ini akan muncul nanti metode diferensiasi yang berbeda. Apakah berbeda berdasarkan prosesnya begitu, pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk masing-masing pembelajaran level kemampuan siswa yang berbeda begitu. Jadi kesiapan berkaitan dengan eh, mampu tidak orang ini, siswa ini sudah bisa mengikuti materi atau tidak, atau dia butuh bantuan sebelum memahami materi tersebut. Kemudian ini sebagian besar sudah selesai Bapak Ibu. Oke, finish. Ya, itu untuk mungkin review LK 4 ya Bapak Ibu. Eh, Kemudian jangan kami ingatkan, bagi yang Bapak Ibu sudah direview, diberikan penilaian, itu jangan lupa untuk mengupload di bagian review, ya, di bagian review naskah tugas. Ini ada beberapa yang belum diupload. Ya, Bapak Ibu dari LKA 3 kemarin ini belum belum Ibu Ibu Tiara Rizky Ananda, Ibu Sri, Ibu Papat, kemudian Ibu Emilda, Bu Elsa, Ibu Jumrani, Pak Abdi, dan Ibu Dina. Itu di-upload kembali reviewnya supaya bisa diberikan nilai kembali di bagian review. Eh, Kemudian eh, ini juga masih banyak yang belum Bapak Ibu di bagian review ini supaya diingatkan kalau misalnya sudah diperbaiki dan ada yang kurang apa ya, mungkin setelah direview tapi tidak ada perubahan. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan Ibu siapa ini? Kita coba lihat ya. Ibu Debrina. Ibu Debrina, saya komentari. eh, Ibu yang membuat untuk mungkin LK 3-nya ini ya, berkaitan dengan media, itu saya komentari, ini kan Mbak Ibu pakai AI ya, pakai AI dalam bikin, pakai gamma. Nah, ini sebaiknya jangan full ambil gamma terus taruh saja di dalam tanpa ada mengedit isi dan gambar-gambarnya. Ya, sebaiknya ini kan agak sekuler ini gambarnya ini. Bapak Ibu mengajar TAI sementara gambar-gambar yang ditampilkan kurang Islami. Jadi sebaiknya pakai gambar yang muslimah di situ kalau muslimah ataupun laki-laki gitu. Supaya kelihatan unsur PAI-nya dan ini apalagi membahas masalah Asmaul Husna. Jadi eh, disesuaikan. Ibu Debrina ada ya? Ibu Debrina? Oh, belum datang. Belum masuk ya? Oh iya, belum belum ada kayaknya beliau. Ada yang satu sekolah dengan Ibu Debrina, Bapak Ibu? Sendiri ya, Bapak dari beliau. Nanti disampaikan, Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Di LK berikutnya, setelah LK 4, ini saya kira sudah aman. LK 4 ini kita pindah ke LK 5. LK 5. Ya, saya buka dulu. Ya, jadi LK 5 hari ini Bapak Ibu menyelesaikan LK 5 berkaitan dengan pelaporan hasil asesmen. Jadi kalau kemarin formatif sumatif, kemudian medianya sudah selesai, materinya sudah dikembangkan, maka berikutnya Bapak Ibu menyelesaikan LK eh, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Ini kalau sekolah penggerak Bapak Ibu ini paham ini, apalagi yang sudah implementasi kurikulum Merdeka. Di sini yang pertama adalah Bapak Ibu membuat rubrik.
asesmen tujuan pembelajaran. Ya, kalau misalnya tujuan pembelajarannya di sini apa, kemudian aspek yang dinilai apa dari tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu menulis ke bawah mendaftarnya, kemudian mengisi kriteria-kriteria yang ada. Ya, dari rentang nilai mungkin 90 sampai 100, 80 sampai 89, atau 70 sampai 89 dan seterusnya di sini, dan kriterianya apa. Misalnya dari segi kemampuan baca Quran atau mungkin kemampuan memahami ayat atau masalah sejarah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan hasil asesmen. Jadi aspek yang dinilai di sini Bapak Ibu, ini kan ada nih di sini aspek yang dinilai. Nah, Bapak Ibu masukkan di sini ya sebagai indikator. Kayak indikator satu, indikator 2, indikator 3 dan seterusnya. Kemudian nama peserta didiknya, ya nama peserta didiknya. Nah, indikator pertama itu dia tergolong apa, ya, dan berapa nilainya di sini. Nah, kemudian disimpulkan deskripsi kemampuannya dari peserta didik ini dan nilai rata-ratanya berapa. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Ini sepertinya masih ada belum fokus ini, masih pagi sekali. Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Oke, bisa, bisa. Oke. Kemudian yang berikutnya di kalimat 3, Bapak Ibu mengisi, ya ini bentuk pengolahan hasil asesmen tadi, nama peserta didiknya, kemudian sumatifnya. Sumatif satu dari lingkup materi, materi apa, sumatif dua lingkup materi apa, dan seterusnya. Apakah dia misalnya nilai tes dan non-tesnya berapa, nilai akhir sumatifnya berapa, dan nilai rapornya bagaimana, dan deskripsinya seperti apa. Saya kira Bapak Ibu sudah bikin ini ya, sudah membuat pelaporan. Nah, kalau formatnya yang dibuat, ya formatnya seperti ini, berkaitan dengan lingkup sumatif, sumatif materi, dan ada sumatif akhir semester. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan laporan. Bapak Ibu membuat pelaporan dari sisi kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif berarti ini contoh saja, contoh saja Bapak Ibu. Ini contohnya langsung diambil sama kementerian ini. Ini kami tahu persis ini dari Kementerian Kemdikbud ini diambil sama Kemenak. Contoh pelaporan kuantitatif. Ya, sumatif lingkup materinya itu misalnya apa? Ya, ini materi apa gini kan? 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai akhirnya. Kemudian non tes dan sumatif akhir semester. Kemudian nilai rapornya berapa? Itu dari segi kuantitatif. Kemudian dari segi kualitatif, ya, maka isinya adalah deskripsi Bapak Ibu, bukan nilai di sini. Memahami jenis motor, karakter motor ini contoh untuk sains ya, fisika mungkin ini. Ya, Bapak Ibu mengisi di sini, kemudian deskripsinya di sini. Ya, nanti tetap nilai akhir tetap dalam bentuk apa namanya, eh, bisa dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Sumatif. Yang jelas isi di sini adalah kualitatif Bapak Ibu ya. Kemudian rapor. Ini saya kira Bapak Ibu juga sudah terapkan. Rapor ini tidak usah semua siswa dibuat, ya tiga lah, tiga siswa. Sebenarnya paling minimal bisa Bapak Ibu bisa mengisi ini, apa namanya, tiga mata pelajaran ini eh, supaya jadi apa namanya, contoh saja nilai akhirnya, kemudian capaian kompetensinya seperti apa. Nah, gitu Bapak Ibu. Saya perlihatkan sedikit. Ini kami dapat kemarin dari modul pembelajaran dan asesmen.
Ini saya kira kalau yang ikut sekolah penggerak ini sudah dapat ini contoh-contohnya. Yang ini cara pengolahannya. Kemudian ini gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau gabungan, eh, kemudian ini kuantitatif dari bawah sampai ke atas sampai di nilai rapornya, dan terakhir di bagian rapor. Nah, begini. Sebenarnya idealnya Bapak Ibu, format laporan itu seperti ini. Nilai akhirnya berapa, dan di situ ada dua kolom. Kenapa dua kolom? Kolom yang pertama itu untuk menunjukkan TP yang paling tinggi yang dimiliki oleh siswa, sementara yang di bawah adalah TP yang paling rendah. Misalnya begini. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Ini Bapak Ibu. Ini di sini misalnya TP yang paling tingginya dia, maaf, formatif yang paling tingginya berkaitan dengan nilai tempat bilangan Caca, nilainya 88. Maka si Edo ini dijelaskan, oh bagus dia dari sisi bilangan Caca. Yang paling rendah misalnya adalah keliling, ya, 79 dia dari nilai ini. Maka di sini ditulis perlu bantuan, gitu. Ya, itu idealnya seperti itu. Tapi ada juga yang menulis satu, ya kita karena merdeka, kurikulum merdeka ya diberikan kemerdekaan. Tetapi berdasarkan tugas, Bapak Ibu cukup paling minimal bisa menulis satu saja. Kalau ada yang menyesuaikan sesuai dengan dua itu lebih bagus. Ya, sekira itu Bapak Ibu untuk LK ini. Ada yang mau didiskusikan, kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Pak, Pak, Ibu Rahmi. ya Pak. Pak, bisa ndak yang rekaman video ini nanti di-share Pak di grup Pak? Rekaman video ini Iya Pak. khusus untuk yang ini. Ibu Rahmi lagi di Iya apa yang nih? LK5 nih Pak. Oh iya ya, nanti kami Di coba. sekolah Pak. Ada kegiatan ya di sekolah. Ada, Ya makasih Pak. ya, suara. Kegiatan pagi Pak. Kegiatan pagi Pak muhasabah. Oh ya ya, oke oke oke. Suara dari luar agak kencang sekali kedengaran. Iya, kami coba upayakan Bapak Ibu ya untuk hasil record apa namanya, yang hasilnya direkam, nanti kami upload di YouTube. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Pak, izin Halo. bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Fat. Untuk format rapor itu, Pak, boleh satu saja, Pak. Kan Satu siswa orang. tadi 27, contoh 18. Iya, satu orang siswa saja untuk Ini yang bentuk rapor. ya, mungkin minimal bisa Bapak Ibu bikin untuk 3 orang siswa, ya, supaya ada variasi. Kita Tiga lihat orang ya, Pak? ya variasinya, supaya kelihatan bervariasi. Iya, Pak. Begitu. Oke. Ya, Kasih. Ya, kasih, Pak. ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Grup pamong juga akan 3 orang juga Pak. Apa ini? Bagaimana Bu? Halo? Pak, kita kan tadi sepakat tiga. Kita kan sepakat tadi 3 orang kan Pak. Kita kan sepakat tadi 3 orang Pak. Ya, Yang rapor Pak.
Apakah guru pamongnya juga nanti 3 orang juga, Pak? Oh, nanti kami komunikasikan. Karena apa namanya, standar sebenarnya minimal satu sudah cukup itu Bapak Ibu. Yang penting terlihat Ya, ininya. baik Pak. Cuman kita buat seperti itu. Karena kalau semua sebenarnya sama saja Iya Pak. berulang tuh. Yang penting sebenarnya ada simulasi yang dibuat, diperlihatkan supaya kita bisa lihat apa namanya, hasilnya seperti apa pembuatan lapor hasil belajar itu Bapak Ibu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nanti Iya Pak. Bapak Ibu ini kalau bisa bikin 3 itu saja. Saya kira sudah cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Kalau jelas Bapak Ibu silakan berproses kalau gitu. Kemudian kalau cukup kita cukupkan untuk LK5 ini Bapak Ibu ya. Kemudian kami tambahkan lagi satu penjelasan ini eh, hampir terlupa. Untung kemarin kami sempat membuka dan mengingatnya kembali sehingga kami bisa ingatkan. Eh, ya, saya coba. Ya, jadi Bapak Ibu di perangkat lokakarya ini Bapak Ibu itu nanti ada eh, apa namanya, eh, penyusunan PTK ya, PTK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selesai dari PPG ini, Bapak Ibu selesai menyusun penelitian tindakan kelas ya, dari proposal sampai dengan hasil ya, sampai dengan hasil penelitian. Nah, lokakarya ini di perangkat pembelajaran itu Bapak Ibu di akhir nanti ya, di LK 11 dan 12 itu berkaitan dengan PTK ya, berkaitan dengan PTK. Nah, supaya tidak kerepotan kita sampaikan di awal supaya Bapak Ibu sudah bisa nyicil-nyicil untuk menyetorkan nanti di akhir ya, LK 11 dan 12. Kenapa? Karena proposal ini kan eh, cukup panjang juga dan cukup lama. Eh, Kecuali mungkin butuh bantuan AI dan copy paste dari AI saja. Tapi eh, ini tentu ada tanggung jawab juga Bapak Ibu dalam eh, penyesuaian PTK yang Bapak Ibu buat dengan penyelesaian eh, masalah pembelajaran yang Bapak Ibu hadapi di kelas. Di LK 11 nanti itu Bapak Ibu akan diminta untuk menyetorkan satu proposal PTK ya, dari halaman judul sampai dengan daftar pustaka. Ya, jadi ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, kerangka teori, dan metode penelitian. Ya. Bapak Ibu yang kuliah di, saya kira sarjana sudah paham bagaimana PTK, apalagi di pendidikan. Ya, siklusnya ada 2 siklus. Kemudian karena penelitian tindakan, maka eh, membandingkan hasil dari siklus itu dan ada refleksi. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa membuat nyicil-nyicil misalnya dari bab 1 dulu atau mungkin latar belakang dulu. Sehingga nanti ketika kita sudah minta di hari H, ya, LK11, itu Bapak Ibu sudah tinggal setorkan di hari itu. Jadi, karena kalau 1 hari 2 hari ya cukup repot juga ya untuk bikin, kecuali memang ya tinggal copy paste punya orang. Ya, tapi kita tentu tidak mau itu.
Bapak Ibu bisa punya orisinil, punya pemikiran dan kerja sendiri. Apalagi program kita program menjadi guru profesional Bapak Ibu ya, supaya ada hasil langsung yang Bapak Ibu selesaikan di program ini. Nah, supaya mudah, silakan menyusunnya sedikit demi sedikit. Kalau apa namanya bisa dicicil sehingga nanti pada saat permintaan pengumpulan LK itu Bapak Ibu sudah mengumpulkannya, atau lebih mudah tinggal tinggal memoles-molesnya gitu. Itu LK 10, maaf LK 11 Bapak Ibu ya. Kemudian ini LK 12 instrumennya. Instrumennya. Ya, apakah menggunakan angket, wawancara, dan kalau PTK otomatis kan pakai kalau misalnya tesnya adalah hasil belajar, otomatis adalah instrumen tes. Misalnya soalnya adalah soal pilihan ganda, maka itu harus dibuat instrumennya. Ya, Bapak Ibu. Ya, kalau ada pewawancara berarti ada daftar wawancaranya. Kalau ada observasi berarti ada lembar pengamatan. Ya, begitu. Bapak Ibu. Kalau dia meneliti motivasi atau mungkin minat apa, berarti bisa menggunakan angket. Nah, atau kuesioner begitu. Nanti itu satu LK tersendiri Bapak Ibu, LK di terakhir LK 12. Nah, di lokakarya perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu menyelesaikan satu proposal. Nanti di PPL ya, di PPL akan ongoing. Ongoing dalam artian proposal ini selesai di sini, nanti hasilnya penelitiannya Bapak Ibu selesaikan pada saat PPL. Sehingga tagihan akhir di PPL itu adalah laporan akhir atau laporan hasil PTK. Ya, nanti di PPL terakhir tuh diminta untuk diupload lengkap dari awal sampai akhir. Hasil penelitiannya, pengolah datanya. Kalau sampai di sini baru sampai proposal. Jadi belum ada hasil pembahasan, belum. Baru sampai teori, baru sampai metode. Begitu Bapak Ibu. Ya. Cukup jelas Bapak Ibu? Ya. Puyeng, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu sudah ada alumni-alumni sebelumnya ini sudah merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Jadi eh, dinikmati saja prosesnya. Dinikmati prosesnya. Yang penting eh, di bisa mengatur manage waktunya dengan baik supaya tidak Luar biasa ya Pak, tugas-tugas PPG untuk guru PAI. Sungguh sangat jauh berbeda dengan guru kelas, Pak. Seharusnya kami tidak merasakannya lagi, Pak. Karena teman-teman kemarin pun merasakannya seperti ini. ya. Ya, guru mata pelajaran Bapak Ibu ini semua mengalami proses yang sama ya. Meskipun mungkin kalau kita lihat masih ya cenderung masih inilah masih mudah ya. Karena sudah ada yang lakukan sebelumnya dan ada pengurangan beberapa hal yang tidak sama dengan tahun lalu. Ya, jadi silakan berproses Bapak Ibu bisa mengangkat tema PTK yang dibuat itu bisa berkaitan dengan PBL PJBL yang sudah dibuat kemarin. Itu kan Bapak Ibu sudah bikin kerangkanya, itu bisa diangkat sebagai topik dan judul penelitian atau bisa judul yang baru kalau memang dianggap mungkin sudah punya referensi atau mungkin sudah membuat PTK sebelumnya tinggal dimodifikasi. Begitu. Ya. Gimana Bapak Ibu, cukup ya? Jelas ya? Jadi besok LK 5 nanti hari Jumat ya, hari Sabtu tetap nanti kami sampaikan mungkin jam-jam 10 atau jam 11 Bapak Ibu sih hari Sabtu besok untuk kabar berikut.
bagaimana Bapak Ibu? Kita akhiri ya, cukup ya kalau gitu. Eh, Habis pertemuan gini jadi murung kembali. Pak, Ya, habis jelasin LK ada seperti ada perubahan ekspresi Bapak Ibu ya. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Insya Allah bisa semua selesai. Eh, ini perjuangannya luar biasa, tapi insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Apalagi Pak Prabowo sudah janji kemarin itu, ya yang mudah-mudahan berlaku untuk semua guru, tambah eh, apa? Dan speakernya dan. baik Kemdikbud maupun Kemenak. Ya, Mbak, amin. ya, Bapak Ibu di sini ada yang bukan ASN? Ada, Pak. Ada Ada, ya, Pak. ada Ada. ya. Oke. Tapi sebagian besar ASN di sekolah negeri Bapak Ibu ya. Jaringan nggak terhubungannya dong. Halo, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. ya, ya, Ibu Lina silakan. Ya. Pak, itu melihat di apa kita Pak space kita itu baru LK 6-nya Pak. Penyusunan PBL LK 7-nya sama 8 9 10 11 belum, tapi yang 12 sudah ada Pak. Ya, itu kemarin kami coba buka 12 supaya mau melihat jadwal akhirnya. Eh, jadi eh, kita bukanya pelan-pelan Bapak Ibu, 2 atau 3 LK supaya bisa diikuti. Eh, Bagi yang bisa membuat, kalau sudah paham eh, apa namanya langkah kerjanya bisa dilanjutkan di LK berikutnya. Ini kan kita sudah buka LK 5 untuk hari ini dan LK 6 kalau tidak salah. Nah, nanti berikutnya kita akan buka lagi. Yang LK 12 itu Bapak Ibu eh, apa tidak perlu dulu fokus ke sana. Nanti nanti saat kita minta proposal dan instrumennya baru Bapak Ibu ke upload gitu. Situ. Ya, ya kedengaran Ibu ini. Saya ya. Ya, Pak, ya, ya. ya, Ina kirain itu Pak dari LK 6 kemarin langsung 12, angka Ina 789 itu Ya. enggak ada gitu Pak. Tetap tetap akan kita buka. Nanti Bapak Ibu fokus ke yang dihadapi saja. 6. Iya Pak, Ya. makasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Insya Allah besok kita eh, apa online lagi Bapak Ibu. Kita ketemu dan Bapak Ibu ingat kalau ada yang ditunda Bapak Ibu di hari itu atau di hari ini maka besok akan jadi beban rapelan. Jadi sebisa mungkin satu hari sudah selesai. Apalagi tugasnya ini kan Bapak Ibu sudah eh, apa biasa dengan hal ini, tinggal mungkin menyesuaikan saja dengan LK yang diminta begitu. Oke, sekira cukup Bapak Ibu ya untuk hari ini. Terima kasih eh, kesempatannya untuk bisa bergabung. Insya Allah kami akan sampaikan lagi untuk pertemuan di Sabtu besok. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.